YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Bella. Yeay, kali ini Bella bakalan main Roblox tapi di map Valentine Obi. Jadi guys, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe channel YouTube aku, bantu support channel YouTube aku, bantu ngembangin channel aku. Dan yang baru bergabung ke channel YouTube aku, jangan lupa subscribe. Dipastikan kalian tekan tombol loncengnya atau notifikasi, dan kalian like video ini dan kalian share video ini ke teman-teman kalian. Oke guys, jadi aku main Roblox sambil cerita tentang Putri Salju yang part 2. Sebelum itu, kalau kalian yang belum nonton part 1-nya, aku akan taruh di sini. Nah guys, nih kalian tinggal tonton aja. Jadi guys, cerita tentang Putri Salju part 2. Di istana, lagi-lagi Ratu Elvira berdiri di depan cermin. Ajaibnya, ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkannya adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju. Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, Ratu tersenyum dan berkata, "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia? Ia berharap tak ada lagi wanita yang lebih cantik darinya. Apalagi Putri Salju sudah dibunuh." Tak disangka, cermin itu menjawab, "Oh Ratu, Putri Salju lah wanita tercantik di dunia." Di tengah rimba, tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. "Tidak!" sang ratu menjerit marah. "Beraninya pemburu itu menipuku. Aku akan membunuh dengan tanganku sendiri." Ratu Elvira memerintahkan prajurit kepercayaannya untuk dibunuh. Namun pemburu itu telah meninggalkan rumahnya. Sang ratu semakin marah. Kebenciannya terhadap Putri Salju makin meluap-luap. Ia merencanakan tindakan untuk membalas dendam. Keesokan harinya, 7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabot rumah tangga. Hidup di tengah hutan, di rumah yang sangat sederhana. Jelas perbedaan dengan di istana yang fasilitasnya serba lengkap. Namun di tempat itu, Putri Salju nampak gembira. Ia melakukan semua pekerjaan dengan senang hati. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Nenek itu membawa berbagai macam dagangan, bermacam-macam baju, gaun, dan pita aneka warna. "Barang bagus ini nak," katanya membujuk. Putri Salju tertarik. Ia membuka pintu. Nenek itu mengeluarkan berbagai barang dengannya. Putri Salju terpesona. Ia mencoba memakai salah satu baju. Cantik sekali baju putih ini. Akan lebih mempesona lagi jika kamu memakai pita merah ini," kata si nenek tua. Ia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di leher untuk mencobakan. Tiba-tiba wanita itu mengatakan ikatannya. Putri Salju tercekik, napasnya gelagapan, dan akhirnya gadis ini jatuh ke tanah. Si nenek tua itu tertawa kesenangan. Ia membuka topengnya. Ternyata ia adalah Elvira, si ratu jahat. Bergegas wanita ini meninggalkan Putri Salju dan terkapar di lantai. "Mampus kau anak sialan," geram Ratu Elvira. Selama beberapa jam, Putri Salju menggeletak di lantai sore. Harinya pada
kurcaci datang. Mereka kaget melihat putri salju tergeletak dengan pita melilit di lehernya. Mereka melepas pita itu dan beramai-ramai mengangkat gadis itu ke atas kasur untuk istirahat. Tak lama kemudian putri salju sadar dan bisa bernapas dengan lancar. Siapa yang melakukan kejahatan ini? Tanya kurcaci. Seorang nenek pedagang kain keliling, jawab putri salju. Hati-hati, dia itu adalah Ratu Elvira yang sedang menyamar. Malam berlalu dengan tenang. Para kurcaci waspada berjaga bergantian. Kalau si ratu jahat melancarkan serangannya. Tapi sampai pagi tak ada kejadian apa-apa. Ingat, kau harus waspada, kata kurcaci. Sebelum berangkat kerja, mereka berpesan jangan membuka pintu bagi orang yang tak dikenal. Ya, akan ku ingat pesan kalian. Selamat jalan, kata putri salju. Kau tak usah bersih-bersih rumah. Istirahatlah agar tenagamu pulih kembali. Pesan kurcaci, ya terima kasih, kata putri salju. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu Ratu bahwa putri salju belum mati. Ratu pun marah dan ia ingin menyamar lagi, kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Nenek itu mengetuk pintu. Ingat pesan kurcaci, maka putri salju tidak membuka pintu. Oh anak cantik, aku hanya pedagang sisir yang malang. Bukalah pintumu. Kau boleh lihat betapa indahnya sisir ini. Jika kau suka, boleh kau beli. Jika tidak suka, tidak mengapa, bujuk si nenek tua. Lama-lama putri salju kasihan. Ia membuka pintu dan membeli sisir. Ketika dipakai menyisir rambutnya yang panjang, ia pun tergeletak di lantai karena sisir itu mengandung racun yang menyumbat pernapasannya. Untunglah para kurcaci segera datang. Mereka segera memberikan pertolongan. Putri salju selamat dari usaha pembunuhan si ratu jahat. Bukankah sudah kami ingatkan kau tak boleh membukakan pintu pada orang yang tidak dikenal, ujar kurcaci. Ya, maafkan aku. Lupa, aku kasihan pada nenek itu. Tak kusangka kalau ia berniat jahat, jawab putri salju. Ratu jahat akan terus berusaha mencelakakanmu. Maka kau harus waspada, kata kurcaci. Kali ini para kurcaci menjadi geram. Siapapun tidak boleh masuk rumah, kata mereka tegas. Ya, siapa saja, tak peduli nenek-nenek tua atau kakek-kakek tua, selain kami tidak boleh ada yang memasuki rumah ini, kata kurcaci marah. Putri yang baik, kau harus patuh, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh memasukkan orang ke rumah. Semua ini demi keselamatanmu sendiri. Baik, aku akan tinggal di dalam rumah sampai kalian pulang kerja, sahut putri salju. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak kali ini. Aku tak boleh gagal, anak ingusan itu harus benar-benar mati. Ratu Elvira berpikir keras, harus menyamar apa lagi untuk membunuh putri salju. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi penjual buah keliling. Keesokan harinya, ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. Putri salju ingat pesan kurcaci. Ia tidak membukakan pintu. Ratu terus mengetuk pintu hingga puluhan kali. Karena tak dibuka, maka berkatalah si ratu jahat, "Hai anak manis, pintunya tidak usah dibuka. Tetapi cobalah buah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali. Gratis, tak usah bayar." Putri salju membuka jendela dan menerima apel merah yang nampak segar itu dari si nenek tua. "Ayo cepat gigit, kau akan merasa betapa segar dan manisnya apel ini," bisik si nenek tua. Putri salju
tidak curiga pada apel merah ranum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kejang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan putri salju tergeletak di lantai. Ini pasti perbuatan si ratu jahat. Mereka berusaha untuk menyelamatkan putri salju, namun sia-sia saja. Sang putri tergeletak diam dan dingin. Kita telah kehilangan gadis paling cantik di dunia, ratap para kurcaci sedih. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia? Cermin menjawab, Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia. Hihihihi. Akhirnya kau berhasil menyingkirkan gadis itu. Sekarang akulah wanita tercantik di dunia. Ratu Elvira puas gadis saingannya sudah mati. Jika putri salju masih hidup di belakang hari, bukan tidak mungkin akan menggugat dan merebut tahta kerajaan ayahnya. Sekarang hanya aku pewaris tahta kerajaan ini, desis Ratu Elvira. Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan putri salju. Pipi gadis itu masih semerah darah, kulitnya seputih salju, dan rambutnya hitam kayu emboni. Gadis ini seperti belum mati, tapi ia tak bernapas. Apa yang harus kita lakukan? Para kurcaci kebingungan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat sebuah peti mati dari kaca. Segera mereka mengumpulkan bahan dan bekerja keras, saling bahu-membahu. Tak berapa lama kemudian jadilah peti mati yang terbuat dari kaca itu. Selanjutnya dengan sangat hati-hati mereka membaringkan putri salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Sepasang pipi masih merona merah, kulitnya putih seputih salju. Para kurcaci menghentikan kegiatannya. Mereka tidak lagi bekerja di tambang. Dengan penuh kesedihan mereka menunggu peti kaca itu. Siang malam para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat putri salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawa pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci melihat kesungguhan pada wajah pangeran. Akhirnya sama setuju. Ya, sudah selayaknya ia tinggal di istana, karena ia memang putri raja. Digotonglah peti kaca itu oleh beberapa pelayan pangeran. Mereka menuruni gunung menuju perkampungan penduduk. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada suatu ketika salah seorang pelayan pengasuh peti tersandung. Peti kaca berguncang tiba-tiba dari mulut putri salju. Keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Putri salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Dengan mata berbinar ia berkata, aku cinta padamu. Maukah kau menjadi istriku? Kata pangeran. Putri salju mengangguk bahagia. Kalau begitu ikutlah ke istanaku, kata pangeran. Ya, pangeranku. Tapi terlebih dahulu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada para kurcaci yang telah merawatku selama ini. Para kurcaci merasa girang, ternyata gadis itu tidak melupakan mereka. Putri salju mengajak pangeran untuk sejenak bermain di dalam rumah kurcaci yang mungil dan lucu itu. Jadi ceritanya sampai dulu sini ya guys. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Bella, like, comment, and share ke teman-teman kalian.
kalian harus subscribe, komen, atau request aku main game apa. Dadah guys. Makasih.